Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Masih sama Bu Sari, kali ini kita masih belajar tema 8. Di mana tema 8 ini mengenai keselamatan di rumah dan perjalanan. Untuk subtema 2-nya juga kita masih ada di subtema 2 mengenai menjaga keselamatan di rumah. Namun untuk pembelajarannya kita sudah pindah di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 3. Di sana nanti kalian akan belajar mengenai tanda titik, penulisan waktu atau jam. Yang ketiga, nanti kalian akan menggambar jarum jam ya. Namun alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh kalian. Before we start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, yuk ambil buku tematiknya di buku halaman 57. Kita mulai ya. Di halaman 57, di sana ada kegiatan ayo membaca. Nah, kalian diminta untuk membaca teks percakapan berikut dengan nyaring karena masih di rumah dengan orang tua atau dengan saudara di rumah ya. Namun untuk lebih mudahnya Bu Guru bantu bacakan. Tolong kalian simak baik-baik ya. Hari menunjukkan pukul 09.00. Ino sedang membersihkan sepeda. Tiba-tiba Dika datang. Dika berkata, "Hai Ino, rajin sekali kamu membersihkan sepeda." Ino menjawab, "Ya Dika, sepeda ini hadiah dari ayahku. Aku harus merawatnya agar tidak mudah rusak." Dika berkata lagi, "Kamu benar Ino, aku juga selalu membersihkan sepeda. Kata ayah, sepeda yang tidak dibersihkan akan cepat rusak dan berkarat." Ino menjawab, "Kalau sudah berkarat dan rusak, saat digunakan dapat membahayakan keselamatan kita." Nah, anak-anak, dalam teks tersebut, kalian bisa ambil beberapa pesan yang terkandung dalam percakapan tersebut. Yang pertama apa? Harus rajin-rajin merawat benda pemberian orang ya, mau dari ayah, mau dari ibu, harus dirawat. Termasuk sepeda, karena sepeda kan kita kendarai. Kalau tidak kita rawat, bisa saja rantainya berkarat atau misalnya pedal sepedanya rusak atau stang sepedanya berkarat. Jadi harus dirawat dengan baik. Katanya Ino, kalau misalnya sudah berkarat bisa membahayakan keselamatan, betul, terutama rantai. Kalau rantai sudah berkarat, maka ketika digoes sepedanya maka akan tergeseknya akan keras dan bisa membuat kita terjatuh ya. Hati-hati, makanya harus dirawat. Oke, kita lanjut. Di kegiatan di bawahnya ada ayo menulis. Di sana kalian diminta untuk menuliskan isi pesan yang terdapat dalam teks percakapan di atas tadi. Tadi sudah Bu Guru jelaskan beberapa pesannya. Bisa kalian tulis, Bu Guru kasih waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah? Yuk kita bahas sama-sama ya. Jawabannya adalah ini dia. Nah, pesan yang terkandung dalam percakapan tadi ada harus rutin merawat dan menjaga suatu benda termasuk sepeda, karena jika tidak dirawat, tidak dibersihkan, maka benda tersebut akan cepat rusak dan berkarat.
sehingga dapat membahayakan keselamatan kita sebagai pengguna benda tersebut. Nah, ini dia anak-anak, lumayan panjang ya pesannya. Nanti kalian bisa pause dulu videonya, lalu kalian catat jawabannya. Oke, semoga kalian paham ya dengan jawaban tersebut. Jika sudah, kita lanjut ya ke halaman 58. Di halaman 58 ada kegiatan Ayo Belajar. Nah, di kegiatan Ayo Belajar ini ada teks penjelasan mengenai penulisan tanda titik. Kita lihat. Perhatikan kalimat yang dikutip dari teks percakapan di atas berikut ini. Ada teksnya seperti ini. Hari menunjukkan pukul 9.00, titik. Ino sedang membersihkan sepeda, titik. Tiba-tiba Dika datang, titik. Nah, pada setiap akhir kalimat terdapat tanda baca apa? Titik, ya betul, titik ya. Ini, dan ini. Nah, tanda baca titik ini dipakai pada setiap akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka. Ya, jadi kalau di waktu ada 09 diberi tanda titik baru 00 ya. Tuh. Yang menunjukkan waktu atau jam. Yang 09-nya itu adalah jamnya, di belakang titik adalah menitnya. Seperti ini, misalnya pukul 09.00. Nah, 09 ini adalah jam, menyatakan jam ya, jadi dia ditulisnya 09. Nah, titik ini buat pemisah antara jam dan menit, jadi yang belakang ini adalah menit ya. Nah, tanda titik yang di akhir ini adalah untuk mengakhiri suatu kalimatnya. Oke. Nah, tanda baca titik ini digunakan untuk memisahkan bilangan jam dan menit. Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. Tuh, jadi kenapa ada titik di tengah-tengah penulisan jam? Karena untuk memisahkan atau membedakan yang mana yang jam, yang mana yang menit. Oke, sudah paham ya? Semoga kalian paham. Kita bisa lanjut ke kegiatan selanjutnya. Di bawah ada kegiatan Ayo Lakukan. Di kegiatan Ayo Lakukan ini, kalian diminta untuk memberi tanda centang pada kalimat dengan penulisan waktu yang benar. Nah, dan diberi tanda silang atau cross pada kalimat dengan penulisan waktu yang salah. Lumayan mudah ya, tinggal kalian lihat. Jamnya dan menitnya diberi tanda titik. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah? Oke, sudah ya. Yuk kita bahas. Yang belum bisa sambil ditulis jawabannya ya. Oke, lihat nomor 1. Titik pertama. Ardin berjanji bertemu Zul di lapangan pada pukul 1.50.00. Kira-kira benar nggak nih penulisan waktunya? 150.00. Jawabannya apa ya kira-kira? Nah, salah ya. Jadi penulisan waktu itu harusnya dibagi per 2 angka ya. Kalau 3 angka ini bukan untuk penulisan waktu. Jadi jawabannya adalah silang atau cross. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Dandi bersepeda dari pukul 7.00 sampai pukul 8.00. Kira-kira gimana? Penulisannya sudah benar atau belum? Good, benar. Jawabannya centang atau benar ya, karena penulisannya sudah benar ini. 07.00 sampai pukul 08.00. 07 ini adalah menyatakan
jam, sedangkan yang di belakang ini adalah menyatakan menit. Oke, itu nomor 2. Silakan ditulis jawabannya nomor 1 dan 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Mila membereskan buku sekolah pada pukul 17.00. Kira-kira benar tidak? Ya, benar. Jawabannya centang atau benar ya penulisannya. Nomor 3 ditulisnya 17.00. Good, kalian sudah paham ya. Kita lanjut ke nomor 4. Ibu mengantar Lisa latihan menari pukul 11.00. Wah, titiknya banyak sekali ya. Kira-kira benar tidak? Nah, jawabannya cross ya atau silang karena penulisannya salah. Harusnya dibagi per 2 angka bukan per 1 angka karena yang di depannya adalah jam. Yang ini harusnya digabung jadi menit. Tidak ada titik di tengah-tengahnya. Oke, jadi dia jawabannya salah atau cross. Silakan ditulis jawabannya. Kita lanjut ke nomor 5. Nisa menonton televisi pukul 20.00. Jawabannya benar tidak? Ya, betul. Jawabannya sudah tepat ya. Penulisannya sudah benar yaitu 20.00. Itu dia jawaban untuk ayo lakukan. Silakan kalian pause videonya dan tulis jawabannya. Kalau yang sudah, bisa kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ayo berlatih. Nah, di halaman 59 ada kegiatan ayo berlatih. Kalian diminta untuk mengamati masing-masing gambar berikut. Tulislah kalimatnya berdasarkan waktu yang ditunjukkan pada gambar. Bebas ya nak, nama anaknya siapa? Mau Ino, mau Bella, mau Raka, mau Sinta, bebas ya. Guru kasih waktu 20 detik ya. Kalau misalnya nanti belum selesai pun tidak apa-apa, bisa kita bahas sama-sama. Dan bikin kalimatnya pun jangan terlalu panjang-panjang, yang singkat saja. Namun menyatakan waktunya dengan baik dan benar. Guru kasih waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah ya, Bu Guru harap kalian sudah. Walaupun waktunya singkat, mudah-mudahan kalian bisa cepat gerakannya. Ya. Kita jawab ya sama-sama. Nomor 1. Ini ada anak perempuan sedang merapikan bukunya. Pukul sekian, jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya ke angka 4. Gimana kalimat yang benar? Ini dia Bu Guru bantu ya. Jawabannya adalah seperti ini. Sinta merapikan buku sekolah pada pukul 04.00. Nah, penulisan jam atau waktu pada gambar pertama ditulisnya seperti ini ya, pukul 04.00. Kenapa? Karena jarum pendeknya menunjukkan angka 4. Maka angka yang di depan itu yaitu 04 titik. Nah, menitnya adalah karena dia menunjukkan angka 12 yaitu jam 4 tepat, berarti jam 04.00. Oke, nama anaknya bebas, mau Sinta, mau Kio, mau Ganis, mau Enzia, mau Kaila, bebas ya. Bisa kalian tulis nama teman kalian. Oke, itu nomor 1. Kita lanjut ke gambar kedua. Di sana ada anak yang sedang makan. Jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya juga ke angka 12. Jawabannya apa kira-kira? Ini dia. Farhan makan siang pada pukul 12.00. Ya, ini makan siang, tidak mungkin makan malam ya. Jadi ditulisnya 12.00. Kenapa 12.00? Karena 12 ini menunjukkan jam. Jamnya di atas, jarum pendeknya di sini,
00 itu menitnya yang panjang ini ya. Itu dia jawaban nomor 2. Silakan ditulis jawabannya. Kita lanjut ke gambar ketiga. Ada seorang anak merapikan mainannya pukul sekian. Jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya ke angka 10. Kalimatnya gimana kira-kira? Ini dia jawabannya. Kakak merapikan mainan pada pukul 10.00 ya. Jadi penulisan pukul 10, angka depannya tetap 10, namun diakhiri dengan menitnya 00 karena dia menunjukkan jam 10 tepat ya. Ini dia penulisannya untuk gambar ketiga. Silakan ditulis jawabannya. Selanjutnya, gambar keempat ya. Gambar keempat ini ada anak perempuan sedang tidur malam. Nah, di sini ada gambar bulan, berarti malam ya, bukan siang. Nah, jamnya menunjukkan jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya ke angka 9. Jawabannya seperti apa kira-kira? Nih, jawabannya Rani tidur malam pada pukul 09.00 ya. Jadi penulisan waktunya 09.00. Kenapa, Bu? Karena 09 ini menunjukkan jarum pendek di angka 9 dan 00 di angka 12. Tepat jam 9 pas, maka ditulisnya 9.00 ya. Itu dia jawaban kegiatan Ayo Berlatih. Kalau yang belum, bisa di pause dulu videonya lalu ditulis jawabannya. Kalau yang sudah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya di halaman 61. Nah, Bu, kenapa halaman 60-nya tidak dibahas? Karena itu Ayo Berkreasi. Nanti kita lakukan saja ketika sudah masuk sekolah. Sekarang kita lanjut saja ke halaman 61. Di sana ada kegiatan Ayo Mengamati. Nah, di atas itu ada teks singkat. Ibu Guru akan bacakan. Ino membersihkan sepeda pukul 09.00. Pada pukul 10.00, Ino selesai membersihkan sepeda. Lamanya kegiatan yang dilakukan Ino 1 jam. 1 jam yaitu 60 menit ya. Dari angka 9 nih, jarum pendeknya ke angka 9, lalu berpindah ke angka 10. Berarti 9 ke 10 yaitu selama 1 jam. 1 jam 60 menit. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya ada Ayo Berlatih. Kalian diminta untuk menggambar jarum jam sesuai waktu yang ditulis pada kalimatnya. Tentukan juga lama kegiatan yang dilakukan pada soal 1, 2, dan 3 ini. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik. Kalau yang belum selesai nanti bisa kita bahas bersama-sama ya. Bu Guru kasih waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas nomor 1. Ibu memasak dari pukul 10.00 hingga pukul 12.00. Lamanya kegiatan yang dilakukan Ibu berapa jam? Dari jam 10 ke 12. 10 ke 12 berarti 10 tambah berapa? Nah, betul. Selama 2 jam ya. Jadi ketika Ibu masak dari jam 10 lalu masak selama 2 jam, maka berhentinya atau selesainya di pukul 12. Nah, 2 jam ini berapa menit? Kan tadi 1 jam aja 60 menit, berarti kalau 2 jam 2 dikali 60 berapa kira-kira? Ya, betul, 120 menit. Siapa yang benar jawabannya? Good, kalian hebat. Sekarang kita lihat gambarnya. Siapa yang sudah gambar? Kita lihat ya jawabannya. Gambar pertama. Tadi mulainya pukul 10. Jarum jamnya seperti ini. Nah ya, jarum pendeknya menunjuk angka 10, jarum panjangnya menunjuk angka 12. Silakan digambar. Oke, yang di sebelahnya.
Gambar jamnya pukul 12 seperti apa kira-kira? Ini dia jawabannya ya. Jarum pendeknya menunjuk angka 12, jarum panjangnya juga menunjuk angka 12. Itu menunjukkan jam 12.00. Silakan digambar. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke nomor 2. Pak Dudi mengajar dari pukul 8.00 hingga pukul 11.00. Lamanya kegiatan yang dilakukan Pak Dudi berapa jam ya? Dari jam 8 ke 11. 8, 9, 10, 11. Berarti berapa jam tuh? Ya benar, 3 jam ya. 8 tambah 3 berarti 11. Berarti jawabannya 3 jam. Nah, 3 jam ini kalau 1 jamnya 60 menit berapa menit kalau 3 jam? 3 dikali 60. 3 kali 0, 3 kali 6, 18. Berarti jawabannya 180 menit. Nah, itu jawaban nomor 2. Siapa yang benar? Good. Ya, kita lihat gambar sebelahnya. Gambar jamnya, jarum jamnya seperti apa kira-kira untuk jam 08.00? Ini dia jawabannya. Nah, jarum panjangnya menunjuk angka 12, jarum pendeknya menunjuk angka 8. Tuh ya. Tuh pukul 8.00. Silakan kalian gambar sesuai dengan contoh yang Ibu Guru berikan. Nah, untuk gambar sebelahnya, jarum jam pukul 11.00. Sudah ada yang bisa belum? Nah, kalau ada yang belum bisa, ini dia jawabannya. Nah, itu jam 11.00. Jarum panjangnya menunjuk angka 12, jarum pendeknya menunjuk angka 11 ya. Jadi, pukul 11 seperti itu gambarnya. Silakan digambar dengan baik ya. Oke. Kalau yang sudah, kita lanjut ke nomor 3. Ayah menulis cerita di komputer dari pukul 22.00 hingga pukul 24.00. Lamanya kegiatan yang dilakukan ayah dari jam 24. Kita hitung ya. 22, 23. Dihitungnya dari 23. 23, 24. Berarti berapa jam tuh? Ya benar, 2 jam. Dari 22, 23, 24. 2 jam. Kalau 1 jamnya 60 menit, berarti kalau 2 jam, 2 dikali 60 berapa? Ya benar, jawabannya kayak nomor 1, 120 menit. Siapa yang benar? Hebat, kalian sudah paham. Kita lihat gambarnya. Kalau pukul 22.00, gambar jarum jamnya seperti apa ya? Ini dia jawabannya. Nah, sama seperti nomor 1 ya. Jarum panjangnya menunjuk angka 12, jarum pendeknya menunjuk angka 10. Itu dia gambar pertama. Gambar sebelahnya masih sama nggak ya kira-kira sama nomor 1? Pukul 24.00. Ini dia jawabannya. Ya, ternyata masih sama. Jarum panjangnya menunjuk angka 12, jarum pendeknya menunjuk angka 12 juga. Ya, itu dia gambar untuk nomor 3. Silakan digambar dengan baik dan benar. Oke, ternyata sudah selesai pembelajaran ketiga ini. Bu Guru ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan dan belajar dengan baik. Namun sebelum kita akhiri, kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kamu pelajari dapat
bermanfaat dan bisa kamu pahami dengan baik, walaupun lewat online ya, lewat nonton video, tidak bertemu langsung dengan bu guru di sekolah. Jadi kamu bisa belajar terus-menerus dari video ini. Oke. Say thank you-nya buat mama juga di rumah. Thank you mama, thank you bu guru. Salam buat Bu Rina, Bu Rimbi, sama Bu Dia. May Allah bless you. Oke, sekian bu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.